Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan bismillah wa akhwatillah rahimahumullah. Wabil khusus para kiai, para alim ulama, para sepuh, sesepuh telah disebut, para asatidz, para ustadzah, para haji dan hajah sekalian, Ketua GKM Masjid Al-Manar dan segenap pengurus, juga ibu-ibu yang istimewa, ayah sekalian yang luar biasa, generasi muda kita yang Masya Allah banyak yang hadir. Kenalkan, saya Restu Sugiarto. Kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya yang mengasuh Teknik Indosiar, Klinik Cinta Indosiar, Indahnya Cinta, MNC TV, Taman Cinta, Majelis Cinta MNC Muslim Indonesia, dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustadz Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo. Adakah di sini yang masih jomblo? Ada. Adakah janda di sana? Saya tanya janda di sini. Ini gitu ya? Masih jomblo. Adakah duda di sini? Kalau nanti yang janda, yang duda, yang jomblo jangan pulang dulu ketemu saya ya nanti ya. Bapak sekalian, 7 tahun yang lalu saya main film layar lebar, film yang masuk bioskop ya, judulnya Surga Menanti. 7 tahun yang lalu saya main film judulnya Surga Menanti bersama Syekh Ali Jabir almarhum dan juga Syekh Ahmad Jabir. Ternyata di luar dugaan 2 tahun yang lalu sampai sekarang saya diamanai membersamai adiknya Syekh Ali Jabir safari dakwah ke berbagai kota di Indonesia, yaitu Syekh Husain Jabir. Ini anak yang ke-7. Beliaulah pengasuh program Hafidz Indonesia di RCTI. Dan mulai tahun 2023 Januari sampai sekarang, Allah amanai lagi saya membersamai adiknya Syekh Ali Jabir yang bernama Syekh Anas Jabir yang ada di tengah-tengah kita. Ini putra yang ke-11. Dan ini saya baru pulang juga dari Kalimantan Timur sebelum ke sini membersamai adiknya Syekh Anas Jabir, berarti anak yang ke-12, namanya Syekh Abdullah Jabir. Jadi 12 bersaudara, insya Allah semuanya ahli Quran. Dan keluarga beliau ini merindukan kita semuanya untuk juga jadi ahli Quran. Katakan yang cinta Quran, katakan yang gak cinta boleh pulang. Yang gak cinta boleh pulang ya. Semua cinta? Semua cinta? Masya Allah. Inilah kerinduan Syekh Anas Jabir dan juga keluarga besar beliau. Maka beliau di saat orang-orang pengen ke Madinah, tinggal di Madinah, wafat di Madinah, beliau justru hijrah ke Indonesia. Bahkan untuk buktikan cinta dengan umat Islam Indonesia, beliau nikah dengan gadis Indonesia, orang Lombok. Masya Allah, dan dikaruniai 3 anak. Usia beliau sekarang baru 27, Masya Allah. Tapi lebih dahsyat dari kita semua karena di usia 13 tahun sudah hafal 30 juz, 14 tahun sudah menjadi imam di kota Madinah, dan 2004 mulai 2000 di Indonesia imami 2017 ya sampai sekarang. Masya Allah. Bapak sekalian, insya Allah pagi ini kita akan menyimak tausiah istimewa dari beliau terkait dengan Al-Quran. Sekali lagi, yang cinta Quran tadi siapa? Jangan-jangan tidak pada cinta ini. Semua cinta? Semua cinta? Ya, Masya Allah. Nanti akan diterangkan oleh beliau tanda cinta seperti apa agar kita semuanya dapat syafaat dari Al-Quran. Sebelum beliau tausiah, saya minta satu saja pertanyaan, satu hal dulu. Tolong semua senyum dulu. Senyum dulu. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari insya Allah sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari sama dengan olahraga mendayung 10 menit. Yang senyum-senyum 4000 kali per hari perlu diperiksa. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah.
Insyaallah sudah siap semua jemaah untuk menyimak tausiah dari Syekh Nasir. Maka waktu sebelumnya kita haturkan kepada beliau. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Ta'mir Masjidul Manar serta jajarannya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memuliakan, cukup bagi kita. Tak perlu lagi dimuliakan oleh siapapun. Kalau Allah memuliakan, itu luar biasa. Kalau Allah mencintai hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai orang tersebut, maka cintalah wahai Jibril. Maka Jibril mencintai orang tersebut. Dan Jibril panggil malaikat, wahai malaikat, Allah mencintai hamba itu, maka cintalah hamba itu. Begitu malaikat mencintai orang itu. Wa yuktabu lahul qabulu fil ardh. Dan manusia di dunia pun mencintai dia, melihat dia senang, menerima apa yang dia sampaikan. Kalau Allah sudah ridha, Allah sudah cinta, Allah sudah memuliakan. Mudah-mudahan kita insyaAllah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu berkahnya majlis ta'lim, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, akan disebutkan namanya satu persatu. Tak bakal disebutkan namanya kecuali karena kita berarti, kita ada artinya di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah, makanya disebutkan namanya satu persatu. Bahkan diampuni segala dosanya, bukan hanya diampunikan dosanya yang menjadi pahala. Kata para malaikat, ya Allah, inna fihim 'abdaka fulan laysa minhum. Ada di tengah-tengah mereka seseorang bukan dari golongan mereka. Biasanya tak datang, kalau ini pertama kali datang, kenapa diampuni? Qala Allah Azza wa Jalla, wa lahu qad ghafart, dia juga aku telah ampuni. Barang siapa yang duduk di tengah-tengah mereka tidak akan merugi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Cukup saja kita berkumpul dengan orang salih salihah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni segala dosa. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat kan? Bukan habis tenaga dari salat panjang saja. Agak panjang ya. Tapi mudah-mudahan insyaAllah tercatat sebagai amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah berfirman di surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah mau buktikan siapa di antara kalian
Yang paling banyak amalannya, itu artinya apa artinya? Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik amalannya. Yang paling baik. Jadi ada orang salat, tapi ada satu salatnya diterima, satu enggak. Bisa jadi satu saf yang pertama, yang ini diterima, yang di sebelahnya tidak diterima. Kenapa? Subhanallah. Tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak sempurnakan salat, hanya niatnya melepaskan tanggung jawab, bukan karena Allah atau karena disuruh. Kenapa salat? Tidak tahu, dari kecil disuruh salat, saya salat. Makanya Rasulullah SAW melihat orang datang salat, kata Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang lagi salatmu karena belum salat. Berkali-kali Rasulullah SAW suruh dia ulang salatnya karena belum salat. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya tidak tahu, ajarkan saya. Kalau kita salat hatta tatma'inna waqifah, Allahu Akbar, sampai tenang, sampai khusyuk. Karena salah satu rukun salat at-tuma'ninah, khusyuk. Di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, ada seseorang salat, habis selesai kata Umar, berapa lama salat begini? 40 tahun kata Umar, selama 40 tahun Allah belum terima salatmu satu pun belum diterima. Kenapa? Tidak sempurnakan salat, tidak diusahakan menjadikan salat itu yang terbaik. Salat tadi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat jalan keluar dari segala kesusahan dan kesulitan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hammahu amrun hara'a ila salah. Rasulullah kalau lagi fikirkan sesuatu, ada sesuatu yang mau diselesaikan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lari kepada salat, hara'a. Bukan lari tapi lari, lari maksudnya langsung dia salat, langsung dia menuju masjid, langsung dia menuju salat. Allahu Akbar. Salat apa isinya salat? Allahu Akbar. Allahu Akbar, zikir. Baca Al-Fatihah, zikir. Sebelum Al-Fatihah baca zikir istiftah. Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah Quran, zikir. Baca surat selanjutnya, zikir. Rukuk, Allahu Akbar. Dalam rukuk baca zikir. Berdiri dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah, zikir. Semua isinya adalah zikir. Makanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tasyahud akhir, habis kita baca salawat dan baca doa Allah melindungi dari neraka jahanam dan Masihud Dajjal dan dari fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserah habis itu doa apa saja silahkan doa, faliyad'u ma syaa. Habis selesai jangan diam. Saya yakin, karena saya sudah lihat banyak yang habis itu imam belum salam, dia diam. Tunggu imam salam, karena dia sudah selesai. Jangan diam, doa. Karena dari tadi kita berdiri, rukuk, sujud, kita zikir terus, zikir terus, zikir terus. Ujungnya kita doa, diterima hajatnya, terkabul. Karena kalau kita mau sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, harus puji dulu. Harus puji dulu, memuliakan Allah. Kalau mau sesuatu dari Allah, harus memuliakan. Jangan langsung kata, ya Allah kasih saya ini, ya Allah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Habis itu kita minta. Jadi isinya salat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurkum." Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, aku berzikir kepada kalian, aku ingat kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku bersama hamba selama hamba ingat kepadaku.
Allah selalu membersamai kita selama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti zikir, tak jadi lagi Allah menemani, Allah memberkahi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang beriman. Saya mau ceritakan dua cerita di dalam Al-Quran. Apa bedanya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berzikir? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah." Orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang yang hidup dan mati. Yang tidak berzikir walaupun dia masih hidup, nafas, minum, makan, melakukan kerjaan di sana di situ, aktivitas setiap hari, tapi kata Rasulullah dia mati. Kenapa mati? Karena tidak berzikir. Bahkan dia sendiri merasa hidup ini tidak nikmat, tidak bahagia, selalu susah. Allah sempitkan hatinya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, orang yang jauh dari zikirku Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, Allah menjadikan kehidupannya sempit, susah aja. Kalau enggak hidupnya, hatinya bisa jadi kaya raya. Kaya raya. Orang lihat dia, beruntung orang ini. Seperti orang yang melihat Qarun, beruntung ini yang orang yang berbahagia. Ternyata tidak, Allah sempitkan hatinya, tidak menikmati yang dia miliki. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, Allah juga bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia bertanya, kenapa saya buta? Di dunia saya bisa melihat, kenapa begitu tiba-tiba? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitu di dunia lupa dengan Al-Quran, lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu, tidak membacakan. Orang baca Quran tidak mau mendengar, bukan hanya tidak mau membaca, mendengar saja tidak mau. Sering saya dengar dan saya melihat saat ada Quran, qari membaca atau studi, banyak yang ngobrol-ngobrol saja, main HP, tak betul kita tak dengar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza quri'a al-Qur'an", kalau ada yang membaca Quran, kalau ada yang mendengar Quran, "Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun", maka dengarlah baik-baik, khusyuk, agar mendapat rahmat Allah, agar dirahmati oleh Allah. Dengar saja Quran, dirahmati oleh Allah Subhanahu. Apalagi membaca Quran. Allah menceritakan dalam Al-Quran dua cerita. Saya singkatkan, ada seseorang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada seseorang tidak berbanyak zikir, bahkan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya Allah memberikan ujian, Allah memberikan musibah. Orang yang berbanyak zikir bukan artinya tidak kena musibah. Kalau berbanyak zikir, kalau dekat dengan Allah, kalau berbanyak ibadah, itu bukan artinya tidak akan menghadapi kesulitan, tidak akan menghadapi kesusahan, tidak akan sedih, bukan itu. Karena ini namanya dunia. Tapi bedanya apa? Bedanya apa orang yang bersama Allah dan orang yang jauh dari Allah? Yang ini musibahnya ringan.
dia sabar, mudah sabar. Alhamdulillah. Karena dalam hadis qudsi Allah bertanya kepada malaikat, "Qabattum walad 'abdi?" Wahai malaikatul maut, apakah kalian mencabut jiwa anak hambaku? Karena ada salah satu ayah anaknya meninggal. Allah berkata, kalian cabut jiwa anaknya? Kata malaikat, "Na'am." Disuruh oleh Allah sudah waktunya. Qabattum faladata fuadi, buah hatinya, kata Allah. Allah sudah tahu sangat cinta kepada anak. Buah hati, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bertanya, apa yang dia ucapkan? Anak meninggal, kesayangan yang meninggal, apa yang dia ucapkan? Kata malaikat, hamidaka wastarja'. Dia ucapkan Alhamdulillah. Pernah melihat orang yang anaknya meninggal dia ucapkan Alhamdulillah? Pernah ya? Jarang. Dalam hadis dia ucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama Alhamdulillah, sebelum apa saja yang keluar, yang pertama keluar dari mulut Alhamdulillah. Apa artinya Alhamdulillah? Aku menerima apa aja yang diberikan oleh Allah, saya terima. Karena pasti itu lebih baik daripada harapan kita sendiri, daripada keinginan kita sendiri. Itu beda. Kalau orang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu, tak mungkin, tak mungkin. Nangis berbulan-bulan sedih. Kenapa saya? Kenapa bukan anak orang lain? Itu beda. Dan orang mukmin yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ibnu li'abdi baitan fil jannah wa asmuhu baital hamd." Bangunlah satu rumah di surga kepadanya dan namakan rumah Alhamd, rumah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Orang mukmin, orang berzikir kepada Allah, selain Allah memberikan keringanan, dia mudah menerima, dia mudah sabar, Allah juga memberikan pahala. Orang yang lain tidak bisa sabar, tidak tenang, sedih, stres, tak bisa tidur malam, kepikiran terus. Sekarang saja belum ada musibah, masih saja stres, kepikirannya masa depan, takut dari masa depan. Mana ada orang yang berbalik zikir kepada Allah takut dari masa depan? Tak ada. Tenang-tenang saja, terima apa aja yang diberikan oleh Allah SWT. Terima takdir Allah. Itulah bedanya. Allah menceritakan dalam Al-Quran, dua-duanya mendapat musibah. Dua-duanya di tengah laut, mau tenggelam dalam laut, sudah mau menghadapi kematian, tergelam. Yang pertama, hanya dia ucapkan La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Begitu dia ulangi, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Karena manusia ini sangat zalim kepada dirinya sendiri dan sangat jahil. Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau bukankah orang ini berbanyak tasbih, dia akan hidup selama-lamanya dalam perut ikan. Karena terkalang dalam laut datang ikan besar, masuk dalam perut ikan, hanya berzikir. Saat dia di dalam perut ikan, dia berzikir. Kata para malaikat, Ya Allah, sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf min ardin majhulah. Suaranya, orangnya kita kenal, sering dengar suaranya. Ini Nabi Yunus, tapi suaranya kok keluar dari laut. Bagaimana itu? Apakah Nabi Yunus menjadi ikan atau gimana? Kok bisa keluar dari laut suaranya? Ternyata dia dalam perut ikan. Jadi malaikat bersaksi bahwa dia sering-sering berzikir. Malaikat bersaksi, karena malaikat mencatat.
Ya Allah, kita sering dengar suaranya. Tapi ada orang malaikat, ini siapa? Tak terkenal. Tak pernah berdekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala makanya berfirman, Allah Subhanahu wa taala makanya kita selamatkan. Kenapa? Kana minal musabbihin. Kana artinya kana fi'il madhi dulu. Kalau bukankah dulu ini berbanyak tasbih, dulu sebelum menghadapi ujian berbanyak tasbih, dia akan hidup selama-lamanya dalam perut ikan sampai hari kiamat. Kalau bukankah dia berbanyak tasbih, kalau maka karena dia berbanyak tasbih, Allah selamatkan dari musibah ini, Allah selamatkan dari ujian ini, Allah tolong dia karena berbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu. Allah berfirman, bukan hanya Nabi Yunus. Kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga kita menselamatkan orang yang beriman. Karena orang beriman seperti Nabi Yunus, berbanyak tasbih, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua menghadapi ujian yang sama. Mau tenggelam dalam laut. Itulah manusia. Kalau sudah menghadapi musibah yang dia sudah yakin, orang kafir saja di zaman Nabi Muhammad SAW, Quraisy, kalau lagi masing-masing di rumah, di Madinah, di Makkah, di sana tidak beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau naik kapal di atas laut, langsung dia menghadapi langit, ya Allah, selamatkan kita. Mereka punya banyak Tuhan, salah satunya Allah yang di langit. Abu Jahal, Amr bin Hisham, dan orang-orang yang lain itu semua ibadah kepada Allah yang di langit, tapi juga ibadah kepada batu-batu yang ada. Itu bedanya. Yang tadi saya salat baca cerita Nabi Nuh. Ada 5 orang saleh yang mereka muncul syirik di dunia ini melalui 5 orang ini. Setelah mereka meninggal, datang syaitan menajarkan orang awam, wahai orang awam, ini orang meninggal, orang saleh beribadah, nanti kalian malas ibadah. Bagaimana bisa semangat seperti mereka? Buatlah gambar mereka patung-patung, supaya lihat gambar itu, oh ini orang saleh, harus kita semangat seperti mereka. Begitu terus sampai syaitan datang menajarkan keturunannya, karena ini tidak ajarkan keturunannya. Ini apa? Sampai datang keturunan mereka, ini apa kata mereka? Ini patung-patung apa? Datang syaitan, ini adalah Tuhan kalian. Kalau kita mau doa kepada ini, baru naik ke langit doa. Tidak bisa langsung ke sana, harus itu muncul jadi orang itu Quraisy dan lain-lain berlembah kepada Allah, tapi saat dia butuh, saat dia tahu tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah. Orang ini juga sama. Bahkan dia ucapkan, aku adalah Tuhan. Bukan saya butuh Tuhan, saya minta dari Tuhan, saya Tuhan. Orang mau sesuatu minta dari saya. Tapi saat mau tenggelam dalam laut menghadapi kematian, apa yang dia ucapkan? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman tidak ada Tuhan selain Tuhan Bani Israel. Aku beriman Tuhan yang Bani Israel Allah Subhanahu wa ana minal muslimin. Aku orang muslim. Mana tadi katanya Tuhan, kalau sekarang menjadi orang muslim dan minta ditolong, apa yang dia harapkan? Ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Bahkan kalau Allah selamatkan dia, akan kembali lagi mengatakan saya adalah Tuhan. Kata Allah dalam Al-Quran, itu manusia menghadapi ujian, Allah selamatkan dari ujian, lupa lagi sama Allah. Allah berikan ujian lagi, kembali kepada Allah. Allah selamatkan, lupa lagi sama Allah. Oh, itu manusia. Begitu Allah tidak selamatkan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, al-an, Allah berkata,
Sekarang ingat kepada saya. Mana dari dulu lawan Allah, lawan Rasulullah, lawan orang mukmin, orang muslim, musuh Islam, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Fir'aun. Jadi begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang terakhir, "Ta'arraf 'ala Allah fi ar-rakha, ya'rifka fi syiddah." Kenallah sama Allah. Apa maksudnya kenal sama Allah? Berbanyak zikir, berbanyak ibadah, supaya kita tahu Allah itu apa, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala apa. Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tahu Allah itu sangat mulia, maka kita betul-betul beribadah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifka fi syiddah. Nanti saat Anda menghadapi ujian, cobaan, kesulitan, Allah nanti tidak lupa dengan engkau. Allah lihat, oh, hamba ini selalu beribadah kepada aku. Wahai malaikat, selamatkan dia dari ujian. Subhanallah. Tapi kalau dia jauh dari Allah, tak ditolak oleh Allah. Kenapa orang angkat tangan minta sesuatu dari Allah tidak diterima, tidak dikasih? Kenapa? Jauh dari Allah, jauh terus dari Allah. Bagaimana diterima? Saat putus saja kita datang kepada Allah. Bisa jadi diterima, bisa jadi tidak diterima. Tapi kebanyakan itu ada yang banyak bilang 12 tahun belum punya anak. Bahkan mau dapat anak caranya sangat mudah, berbanyak istighfar. Ada orang begitu, bertahun-tahun tidak dapat anak. Habis itu diajarkan oleh Ustaz Khalid Basalamah untuk berbanyak istighfar. Dia berbanyak istighfar sampai 10.000 kali berhari. Dan tidak lama Allah memberikan anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai berangkat umrah dengan istrinya hanya melalui satu amalan, istighfar. Hubungannya itu zikir kepada Allah, berbanyak zikir kepada Allah, beres. Semua tahu cerita Ahmad bin Hanbal dengan orang yang berbanyak zikir kepada, doanya diterima. Berbanyak zikir kepada Allah, doanya pasti diterima. Apa saja hajatnya diterima oleh Allah. Tapi kalau kita semakin jauh dari Allah, bagaimana kita berharap Allah mengabulkan doa kita? Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar, berbanyak tasbih, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, berbanyak baca Quran, hidup dengan Quran. Satu huruf yang kita bacakan dari Al-Quran 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, pahalanya 190. Sekali aja kita baca Bismillahirrahmanirrahim 190. Berkali-kali ulang, berkali-kali pahalanya berlipat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibadah zikir kepada kami. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan habis setiap salat. Ya Allah, tolonglah kami agar berbanyak zikir kepada Engkau. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika وحسن عبادتك آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق والهداية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kita lanjut sama Ustaz Cinta. Mudah-mudahan insyaAllah majelis ilmu kita menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.